Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, adapun soal-soal yang saya akan bahas atau jelaskan mengenai listrik statis. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fadila Septina, Stambuk A241190028. Untuk soal yang pertama, muatan listrik atau Q1 sama dengan 10 new kolom. Kemudian Q2 sama dengan 20 new kolom. Dan Q3 terpisah seperti pada gambar di bawah. Nah, agar gaya kolom yang bekerja di muatan Q2 sama dengan 0, maka muatan Q3 adalah, jadi langsung saja ke pembahasannya. Nah, di mana kita ketahui yang pertama Q1 sama dengan 10 new kolom sama dengan 10 dikali 10 pangkat min 6 kolom. Kemudian muatan 2 atau Q2 sama dengan 20 new kolom sama dengan 20 dikali 10 pangkat min 6 kolom. Nah, ditanyakan muatan Q3. Agar gaya kolom yang bekerja di muatan Q2 sama dengan 0, maka F2 sama dengan 0. Jadi, ada dua gaya yang bekerja pada Q2. Nah, gaya yang pertama adalah gaya tolak antara muatan Q1 dan muatan Q2, yakni F12, yang arahnya ke kanan. Agar resultan gaya listrik yang bekerja pada Q2 sama dengan 0, maka Q3 harus bermuatan negatif. Nah, jadi gaya kedua adalah gaya tarik antara muatan Q2 dan Q3, yakni F yang arahnya ke kiri. Kemudian yang kedua, gaya ini bekerja pada Q2, di mana mempunyai besar yang sama, tetapi arahnya yang berlawanan. Jadi, di mana F sama dengan Q1 dikali Q2 per R2 atau R kuadrat, sama dengan K, kita masukkan nilai Q1 yaitu 10 kali 10 pangkat min 6, kemudian Q2 20 kali 10 pangkat min 6. Kita bahagi dengan A kuadrat sama dengan K 200 dikali 10 pangkat min 12 per A kuadrat. Kemudian kita turunkan F sama dengan K dikali Q2 sama Q2 dikali Q3 per R kuadrat sama dengan K 20 dikali 10 pangkat min 6 dikali Q3 sama dengan 0,5 A kuadrat dalam kurung A kuadrat sama dengan 20 kali 10 pangkat min 6 dikali Q3 sama dengan 0,5 pangkat 2 yaitu 0,25 A kuadrat. Kemudian resultan pada gaya pada Q2 sama dengan 0, di mana sigma F sama dengan 0, F dikurang F1 dikurang F2 sama dengan 0. F1 sama dengan F3. Oke, langsung penyelesaiannya di mana K atau konstanta 200 dikali 10 pangkat min 12 dibagi A kuadrat sama dengan K 20 dikali 10 pangkat min 6
dikali Q3 per seperti yang kita ketahui bahwa A kuadrat sama dengan 0,25 pangkat A kuadrat, di mana 200 dikali 10 pangkat min 12 per 1 sama dengan 20 dikali 10 pangkat min 6 dikali Q3 sama dengan 0,2 per 0,25. Oke, kemudian 200 dikali 10 pangkat min 12 sama dengan 80 dikali 10 pangkat min 6 Q3. Kita turunkan 200 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 80 dikali Q3. Kemudian kita rubah posisinya jadi Q3 sama dengan 200 dikali 10 pangkat min 6 per 80. Nah, di mana Q3 sama dengan 2,5 dikali 10 pangkat 6 kolom atau Q3 sama dengan 0,5 new kolom. Jadi muatan Q3 adalah min 2,5 new kolom. Kemudian kita ke soal nomor 2. Jarak 2 muatan A dan B adalah 4 meter, di mana titik C berada di antara kedua muatan berjarak 1 m dari A. Jika QA sama dengan min 300 new kolom dan QB sama dengan 600 new kolom, di mana 1/4 pi epsilon 0 sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 C minus pangkat 2. Maka kuat medan listrik di titik C pengaruh dari kedua muatan adalah kemudian seperti yang kita ketahui bahwa jarak antara muatan A dan B atau R ke AB, RAB sama dengan 4 meter. Dan jarak antara titik C dan muatan A atau RAC sama dengan 1 meter. Nah, jarak antara titik C dan muatan B yaitu RBC sama dengan 3 meter. Oke, selanjut kemudian muatan A atau QA sama dengan minus 300 new kolom sama dengan minus 300 dikali 10 pangkat min 6 kolom atau C sama dengan minus 3 dikali 10 pangkat min 4 kolom. Kemudian muatan B atau QB sama dengan 600 new kolom sama dengan 600 dikali 10 pangkat min 6 C sama dengan 6 dikali 10 pangkat min 4 kolom. Di mana konstantanya atau K-nya yaitu 9 dikali 10 pangkat min 9 N Newton per meter M kuadrat per C minus kuadrat. Yang ditanyakan yaitu kuat medan listrik di titik C. Nah, jadi medan listrik yang ditemukan oleh muatan C pada titik C yaitu A sama dengan K QA per R AC kuadrat sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 dikali 3 kali 10 pangkat min 4 per 1 pangkat 2 sama dengan 27 dikali 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 4 per 1. Hasilnya yaitu 27 dikali
10⁻⁵, di mana muatan A negatif sehingga arah medan listrik menuju muatan A dan menjauhi muatan B, yaitu arahnya ke kiri. Dan medan listrik yang ditemukan oleh muatan B pada titik C, yaitu EB sama dengan QA per R BC kuadrat sama dengan 9 dikali 10⁻⁹ dikali 6 kali 10⁻⁴ per 3 kuadrat. M sama dengan 54 dikali 10⁻⁹ dikali 10⁻⁴ per 9, yang menghasilkan 6 kali 10⁻⁵, di mana muatan B positif sehingga arah medan listrik menjauhi muatan B dan menuju muatan A jadi arahnya dia ke kiri. Kemudian resultan medan listrik di titik A, mana EA dan EB searah sehingga dijumlahkan. Nah, rumusnya yaitu E sama dengan EA ditambah EB. E sama dengan seperti yang kita dapat dari hasilnya sebelumnya, yaitu EA yaitu 27 dikali 10⁻⁵ ditambah 6 kali 10⁻⁵. Dan hasilnya yaitu 33 dikali 10⁻⁵ Newton per kolom. Jadi arah medan listrik adalah menuju muatan A dan menjauhi muatan B atau arahnya ke kiri. Kemudian kita ke soal nomor 5. Nah, sebutir debu masanya 1 mg dapat mengapung di udara karena adanya medan listrik yang menahan debu tersebut. Bila muatan debu tersebut 0,5 Newcoulomb dan percepatan gravitasi bumi 10 per S kuadrat, M per S kuadrat. Nah, tentukanlah, di mana kita ketahui bahwa massa debu atau M-nya yaitu 1 mg, yaitu 1 dikali 10⁻⁶ kilogram. Kemudian muatan debu atau Q-nya sama dengan 0,5 Newcoulomb sama dengan 0,5 dikali 10⁻⁶ Coulomb. Nah, di mana percepatan gravitasi atau G-nya yaitu 10 meter per S kuadrat. Nah, yang kita tanyakan yaitu kuat medan listrik yang menahan debu. Penyelesaiannya. Pertama-tama kita menggunakan rumus berat, di mana rumusnya yaitu W sama dengan M dikali G, di mana W yaitu berat debu M dan massa debu G, dan M adalah massa debu G dan percepatan gravitasi, dan G adalah percepatan gravitasi, di mana gaya gravitasi yang bekerja pada debu atau berat debu dihitung menggunakan rumus berat. Nah, kita ketahui bahwa persamaannya W sama dengan M dikali G sama dengan, kita masukkan angkanya 1 dikali 10⁻⁶ kg, dan M-nya yaitu 50 M per S kuadrat sama dengan 10 kali 10⁻⁶ kilogram M per S kuadrat sama dengan 10 kali 10⁻⁷ Newton. Kemudian rumus kuat medan listrik yaitu E sama dengan F per Q, di mana E yaitu kuat medan listrik, F yaitu gaya listrik, dan Q yaitu muatan listrik. Jadi debu mengapung di udara sehingga resultan gaya yang bekerja pada debu harus bernilai 0. Gaya berat debu arahnya ke bawah sehingga gaya listrik harus berarah ke atas, dan besar gaya berat debu harus sama dengan besar gaya listrik. Agar resultan sama pada debu bernilai 0, dengan demikian F pada rumus kuat medan listrik dapat diganti dengan W pada rumus berat.
Nah, jadi kita turunkan. E sama dengan F per Q sama dengan W per Q. Jadi, pertama kita masukkan nilai F. Jadi, kita masukkan nilainya 10 kali 10 pangkat min 6 Newton per 0,5 dikali 10 pangkat 6 kolom. Nah, jadi hasilnya yaitu 10 Newton per 0,5 kolom, menghasilkan 20 Newton per kolom. Kita ke soal nomor 4, yaitu dua buah muatan masing-masing Q1 sama dengan 32 new kolom dan Q2 sama dengan minus 214 new kolom, di mana terpisah sejauh X. Nah, satu sama lain seperti gambar di atas bila di titik P yang berjarak 10 cm dari Q2, resultan kuat medan listrik sama dengan 0, maka besar X adalah. Nah, jadi kita ketahui bahwa muatan Q1 yaitu 32 new kolom, kemudian Q2-nya yaitu 214 new kolom, dan jarak titik P dari Q1 sama dengan X ditambah 10 cm. Jarak titik P dari Q2 sama dengan 10 cm. Nah, ditanyakan X-nya. Penyelesaian di mana I1 adalah muatan listrik yang ditimbulkan oleh Q1. Nah, arah medan listrik menjauhi Q1 karena Q1 bermuatan positif. Seperti gambar ini, dan E2 adalah medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan Q2. Nah, arah medan listrik menuju Q2 karena Q2 bermuatan negatif. Nah, seperti gambar yang kita lihat di sini, yaitu Q2 dia bermuatan negatif. Oke, kita lanjut pada di mana pada titik P yang berjarak 10 cm dari Q2. Nah, resultan kuat medan listrik bernilai 0. Oke. Di mana E1 dikurang E2 sama dengan 0. E1 sama dengan E2. Oke, selanjut Q1 per X ditambah 10 dalam kurung pangkat 2 sama dengan Q2 per 10 pangkat 2. Nah, Q1 per X ditambah 10 dalam kurung pangkat 2 sama dengan Q2 per 10 pangkat 2. Nah, kita masukkan nilai Q1 yaitu 32 new kolom per X ditambah 10 dalam kurung pangkat 2 sama dengan nilai Q2 yaitu min 214, harusnya sini ada minnya, 214 new kolom per 10 pangkat 2. Jadi, kita jumlahkan 32, kita turunkan X1 ditambah 2, 10 dalam kurung 10 dikali X tambah 100, sama dengan 214 per 10 per 100. Kemudian 32 per X2 ditambah 20 dikali 20X ditambah 100, sama dengan 214 per 100. 3.200 sama dengan, jadi 3.200 sama dengan 214 dalam kurung X kuadrat ditambah 20 X ditambah 100. 3.200 sama dengan 214
X kuadrat ditambah 4.280 X ditambah 21.400, di mana 214 X kuadrat ditambah 4.280 X ditambah 21.400 dikurang 3.200 yaitu 0. Kemudian 2014 X kuadrat ditambah 4.280 X ditambah 18.200 sama dengan 0. Dan 107 X kuadrat ditambah 2.140 X ditambah 9.100 sama dengan 0. Nah, kemudian kita buktikan lagi menggunakan rumus ABC, di mana X, 2 sama dengan min B kurang lebih dalam kurung B2 ditambah 4AC per 2A. Sama dengan 2.140 kurang lebih dalam kurung 2.140 pangkat 2 dikurang 4 dikali 107 dikali 1.900 per 2 dikali 1.107. Kemudian 2.140 kurang lebih 45.700 9.600 dikurang 38.900 4.800 per 214. Nah, kemudian 2.140 kurang lebih hasil dari kedua ini yaitu 68.400 per 2.214. Nah, kita jumlahkan akar dari ini yaitu 827,5. Nah, kita jumlahkan menghasilkan 13.087. Kemudian 2.140 ditambah 827,5 per 214 sama dengan minus 13.012,5 per 2.214 sama dengan min 6. Kemudian kita ke soal yang terakhir, yaitu sebuah titik bermuatan Q berada di titik P dalam medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan positif sehingga mengalami gaya sebesar 0,05 Newton. Jika muatan tersebut adalah plus 5 dikali 10 pangkat min 6 kolom, maka besar medan listrik di titik P adalah jadi kita ketahui bahwa gaya listrik atau F sama dengan 0,5 Newton dan muatan listrik atau Q yaitu plus 5 dikali 10 pangkat min 6 kolom atau kita rubah menjadi 0,000005. Nah, yang ditanyakan yaitu besar medan listrik di titik P. Oke, penyelesaian. Di mana rumus yang menyatakan hubungan antara medan listrik, gaya listrik, dan muatan listrik yaitu E sama dengan F per Q. Nah, E kita masukkan nilai F yaitu 0,5 Newton dan Q yaitu 0,005 kolom. Nah, E yaitu 5 Newton per 0,005 kolom yaitu menghasilkan 10.000 Newton per kolom. Kita pangkatkan menjadi 10 pangkat 4 Newton per kolom. Jadi E sama dengan Newton 10 pangkat 4 Newton per kolom minus 1. Baik, sekian video presentasi dari saya. Dan
Jika ada salah kata atau ucapan, mohon dimaafkan dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.